Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar dari Khurasan, dikenal bukan hanya karena ilmu hadis dan fikihnya yang mendalam, tetapi juga karena hatinya yang penuh kasih dan amalnya yang tersembunyi. Namanya harum di kalangan tabi'in dan ahli ilmu karena kesungguhannya dalam beribadah, kesederhanaannya dalam hidup, dan kebiasaannya membantu kaum miskin tanpa pamrih. Ia adalah seorang pedagang kaya yang menggunakan seluruh hartanya untuk kebaikan. Tahun itu, ia telah menabung cukup banyak untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah di Makkah. Perjalanan menuju haji bukanlah perjalanan mudah. Dari Khurasan ke Makkah diperlukan waktu berbulan-bulan dengan unta dan kafilah. Namun bagi Abdullah bin Mubarak, perjalanan ini bukan sekadar ritual fisik, tetapi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia mempersiapkan perbekalan dengan teliti, makanan, minuman, pakaian, dan bekal sedekah untuk orang-orang miskin yang ditemuinya sepanjang jalan. Di tengah persiapan, ia merasa sangat bersemangat. Hatinya dipenuhi doa agar Allah menerima amal hajinya dan memberkahinya dengan keikhlasan. Para sahabatnya pun mengantarkan dengan doa dan pelukan hangat. Semoga Allah memberkahi langkahmu, wahai Abu Abdurrahman, kata mereka. Abdullah tersenyum, tetapi dalam hatinya ia selalu memohon agar terhindar dari riya dan hanya mencari keridaan Allah. Hari keberangkatan pun tiba. Kafilah bersiap-siap berangkat menuju Makkah. Abdullah bin Mubarak memimpin sendiri perjalanannya, memastikan semua rombongan dalam keadaan sehat dan siap. Uniknya, ia membawa harta lebih dari cukup, bukan untuk kesenangan pribadi, tetapi untuk menolong siapa saja yang membutuhkan di jalan. Baginya, ibadah bukan hanya rukuk dan sujud, tetapi juga membantu sesama. Namun Allah punya rencana lain untuk menguji keikhlasan hambanya yang satu ini. Sebuah kejadian kecil, tampak sepele di mata manusia, akan mengubah seluruh niat perjalanan hajinya menjadi sebuah kisah yang kelak dikenang sepanjang zaman. Di sebuah jalan sempit dekat perkampungan miskin, Abdullah bin Mubarak melihat sesuatu yang menggetarkan hatinya. Seorang wanita tua, wajahnya letih dan kusam, mengenakan pakaian compang camping, tengah memungut bangkai seekor burung di pinggir jalan. Abdullah tertegun. Dalam kebingungannya, ia menghampiri wanita itu dan bertanya lembut, "Wahai ibu, mengapa engkau mengambil bangkai burung ini?" Wanita itu terkejut, namun kemudian menunduk dengan malu. "Wahai tuan," jawabnya lirih, "aku dan anak-anakku tidak makan selama 3 hari. Aku tidak memiliki apa-apa. Burung ini mati, tetapi kami terpaksa memakannya agar tidak mati kelaparan." Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Abdullah merasakan hatinya bergetar hebat. Inilah seorang ibu yang terpaksa melanggar larangan syariat demi bertahan hidup. Ia tahu betul, dalam kondisi darurat, bangkai bisa dimakan, tetapi melihat kenyataan ini secara langsung menghancurkan ketenangan hatinya. Bagaimana mungkin ia berangkat haji dengan bekal melimpah sementara tetangganya sendiri kelaparan? Ia menatap wanita itu dalam-dalam, melihat wajah penuh penderitaan. Kerut di dahinya menunjukkan beban berat hidup. Abdullah pun bertanya, "Tidakkah ada kerabat atau tetangga yang membantu?" Wanita itu menggeleng lemah, "Kami fakir dan tak seorang pun peduli." Di saat itu juga, Abdullah bin Mubarak merasa seluruh hartanya tidak layak untuk perjalanan haji, jika ada yang lebih membutuhkan. Ia sadar, Allah mengujinya bukan di Makkah, tetapi di depan matanya sendiri. Dengan segera, Abdullah memanggil pembantunya dan mengeluarkan seluruh bekal hajinya. Uang emas, perak, dan makanan yang ia siapkan untuk perjalanan diserahkan kepada wanita miskin itu. "Gunakanlah ini untuk kebutuhanmu dan keluargamu," katanya sambil menahan haru. Wanita itu gemetar tak percaya, air matanya mengalir deras. "Wahai tuan, siapa engkau hingga begitu baik padaku?" Tanyanya terbata-bata. Abdullah hanya menjawab singkat, "Aku hanyalah seorang hamba Allah seperti dirimu." Tanpa memperkenalkan diri, ia berpaling pergi dengan langkah berat, membatalkan niat hajinya. Ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya, tidak ikut kafilah ke Makkah. Keputusan ini membuat orang-orang terkejut. "Mengapa engkau tidak jadi berangkat, wahai Abu Abdurrahman?" tanya mereka. Abdullah hanya tersenyum, tidak menjelaskan apapun. Baginya, amal terbaik adalah yang tersembunyi, tanpa riya. Namun kisah ini akhirnya tersebar dari mulut ke mulut dan menjadi pelajaran besar bagi banyak orang. Abdullah percaya, menolong seorang muslim kelaparan lebih utama daripada haji sunnah bagi dirinya, karena ia sudah pernah berhaji sebelumnya. Ia yakin, Allah menilai hati yang ikhlas dan amal yang bermanfaat bagi sesama lebih tinggi daripada sekadar ritual yang gemerlap di mata manusia.
Malam itu, Abdullah tidur dengan hati tenang. Ia merasa Allah telah mengganti hajinya dengan pahala yang lebih agung. Para ulama setelahnya menyebut kisah ini sebagai bukti nyata keikhlasan seorang alim yang mendahulukan kemanusiaan daripada penampilan ibadah. Keesokan paginya, Abdullah bin Mubarak duduk termenung di teras rumahnya. Ia tidak menyesali keputusannya sedikitpun. Dalam benaknya, ia teringat ayat-ayat Al-Quran tentang memberi makan orang miskin, dan sabda Nabi Muhammad bahwa sedekah yang paling utama adalah kepada kerabat atau tetangga yang membutuhkan. Hatinya berbisik, apa arti menempuh perjalanan jauh bila ada yang kelaparan di dekat rumahmu? Sementara itu, wanita miskin yang menerima bantuan itu segera membeli makanan, roti, daging halal, dan pakaian untuk anak-anaknya. Tetangganya terheran-heran melihat perubahan itu. Mereka bertanya-tanya dari mana datangnya rezeki mendadak ini. Wanita itu menjawab dengan suara lirih, seorang lelaki asing memberiku bekal. Allah mengutusnya kepadaku. Abdullah menganggap kejadian itu bukan kebetulan. Ia yakin Allah sengaja mempertemukannya dengan wanita miskin itu untuk menguji hatinya. Bukankah Nabi bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Abdullah sadar ujian itu adalah pesan ilahi untuk memurnikan niat ibadahnya. Namun tidak semua orang mengerti. Beberapa sahabatnya mencibir diam-diam, mengapa ia tidak jadi berangkat haji padahal sudah mampu. Bukankah haji adalah amal besar? Tetapi orang-orang yang mengenalnya dengan baik justru memahami, bahwa Abdullah bukanlah orang yang menyepelekan haji. Ia hanya mendahulukan kewajiban sosial yang nyata di depan mata. Seorang muridnya mendekati Abdullah dan berkata, "Guru, tidakkah engkau takut kehilangan pahala haji?" Abdullah tersenyum bijak dan menjawab, "Aku lebih takut bertemu Allah dengan perutku kenyang sementara tetanggaku kelaparan." Jawaban ini membuat sang murid terdiam lama. Hari-hari berlalu, Abdullah tetap menjalankan kegiatan sehari-harinya, mengajar hadis, berdagang, dan membantu fakir miskin. Meskipun ia membatalkan haji tahun itu, masyarakat justru semakin menghormatinya karena keikhlasannya. Berita tentang perbuatannya menyebar hingga ke kota-kota jauh. Banyak orang menangis mendengar kisah itu dan terinspirasi untuk lebih peduli kepada orang miskin di sekitar mereka. Suatu malam, Abdullah bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seseorang berkata, "Wahai Abdullah, Allah telah menerima hajimu meski engkau tidak sampai ke Makkah. Para malaikat menulis pahala haji untukmu karena ketulusanmu membantu hamba Allah yang kelaparan." Abdullah terbangun dengan air mata menetes di pipinya. Kabar mimpi ini juga tersiar ke murid-muridnya, meskipun Abdullah sendiri tidak pernah mengumumkannya. Murid-muridnya semakin yakin bahwa gurunya adalah teladan hidup yang mengamalkan ilmunya, bukan sekadar berbicara tentang amal. Pada musim haji tahun berikutnya, Abdullah kembali berniat berangkat ke Makkah. Namun kali ini niatnya jauh lebih murni. Ia membawa bekal untuk perjalanan, tetapi juga bekal khusus untuk disedekahkan sepanjang jalan. Baginya, ibadah haji tidak hanya tawaf dan sa'i, tetapi juga menolong orang-orang miskin yang ditemui di perjalanan. Sejak kejadian itu, Abdullah selalu mengingatkan para sahabatnya, "Carilah orang miskin di sekitarmu sebelum engkau mencari kemuliaan jauh di tanah suci. Jangan biarkan mereka lapar sementara engkau menunaikan ibadah sunnah." Pesan ini melekat dalam hati banyak orang.